Tahukah kalian kalau seorang konten kreator itu bisa memiliki lebih dari satu sumber pemasukan setiap bulannya? Sebagai contoh, sebuah channel YouTube itu bisa memiliki 5 sumber penghasilan. Jika masing-masing sumber hanya memberikan 3 juta per bulan saja, maka totalnya adalah 15 juta per bulan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kreator yang bikin konten di platform lain seperti TikTok atau Instagram. Bahkan potensi income yang sebenarnya bisa jauh lebih besar dari 15 juta sebulan. Tapi saya nggak ingin muluk-muluk menjanjikan bahwa kalian bisa mendapatkan puluhan atau ratusan juta setiap bulan. Walaupun sebetulnya memungkinkan, tapi jujur saja prosesnya itu tidak mudah. Apa yang akan saya jelaskan di video ini adalah strategi monetisasi untuk memaksimalkan pemasukan seorang konten kreator dengan cara memperbanyak revenue streams. Dan strategi monetisasi yang akan saya bahas tidak hanya untuk YouTuber, tapi juga untuk konten kreator di platform lain. Penting untuk saya tekankan kalau apa yang saya jelaskan bukan hal yang bisa diraih secara instan. Dan hasil yang sebenarnya akan bergantung dengan usaha yang kalian lakukan. Jadi hasilnya bisa lebih kecil atau bahkan tidak sama sekali, tapi juga bisa lebih besar. Yang saya maksud di sini, sebagai konten kreator, kalian tetap harus bikin konten sebaik mungkin secara konsisten dan membangun audiens kalian, yaitu memperbesar subscriber atau followers. Revenue stream itu adalah sumber pemasukan atau kucuran income, dan sering juga disebut sebagai income stream. Seperti di YouTube, tentunya kalian sudah tahu dengan YouTube Partner Program yang sebetulnya menawarkan beberapa revenue streams. Tidak hanya ads revenue dari Google AdSense saja, tapi untuk YouTuber Indonesia memang hanya beberapa saja yang bisa dinikmati. Revenue stream lainnya hanya tersedia untuk YouTuber di negara-negara lain. Facebook, Instagram, dan TikTok pun memiliki program monetisasi resmi. Di Facebook pun kita bisa mendapatkan ads revenue sama seperti AdSense, cuma syaratnya lebih kejam kalau dibandingkan dengan YPP. Saya nggak akan bahas terlalu detail soal program monetisasi resmi di tiap platform, tapi saya akan pasang linknya ke masing-masing program di deskripsi kalau kalian mau pelajari lebih lanjut. Mari kita mulai dengan revenue stream yang paling mudah untuk diimplementasikan walaupun income-nya tidak terlalu besar. Dan revenue stream tersebut adalah uang tips atau saweran. Dengan program ini, kalian bisa mulai mendapatkan uang walaupun belum memenuhi syarat monetisasi. Kalau ada 3 orang yang kasih tips sebesar 5.000 dalam sebulan, berarti kalian cuma dapat tambahan Rp15.000 dalam sebulan. Tapi di saat audiens kalian sudah lebih besar, misalnya 10.000 subscriber atau followers, lalu 3%-nya memberikan donasi sebesar 5.000, berarti totalnya adalah 1,5 juta. Memang tidak besar, tapi kalian tidak perlu melakukan kerja ekstra untuk mendapatkan hal tersebut. Kalau suatu saat kalian berhasil mendapatkan 100.000 followers atau subscribers, dan hanya 2% saja yang memberikan uang tips sebesar Rp5.000, berarti totalnya adalah 10 juta, hanya dari uang tip. Kalian tetap bikin konten seperti biasa untuk audiens kalian, dan gunakan crowdfunding platform agar bisa menerima tips atau saweran. Salah satu yang paling populer adalah Traktir.id. Untuk bikin akun Traktir itu gampang, tinggal klik di sini. Kita bisa daftar dengan menggunakan akun sosial media yang kita miliki, atau juga dengan mengisi form di bawah. Saya akan mengisi form saja, terus jangan lupa untuk centang bagian ini, dan klik di sini. Selanjutnya kita harus memverifikasi email, nanti kita akan mendapatkan email seperti ini, lalu kita buka, dan klik tombol yang ada di sini. Selanjutnya kita tinggal login aja, nah terus kita di sini harus bikin PIN. Di sini kita masukin dulu password akun kita, terus bikin PIN baru sebanyak 6 angka. Setelah itu tinggal klik simpan. Nah, setelah membuat PIN, kalian pun harus menambahkan rekening kalian. Masuk ke menu My Balance, dan klik link yang ada di sini. Terus kalian lengkapi data-datanya, lalu centang di sini dan klik simpan. Terus ketik password kalian dan klik proses. Di sini dikatakan akun rekening akan diverifikasi terlebih dahulu, dan proses verifikasinya akan memakan waktu maksimal 2 hari kerja, jadi kita tunggu aja. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke menu My Page. Di sini saya sarankan untuk mengedit profile, dan juga menambahkan cover image supaya halamannya itu nanti lebih terlihat bagus ya. Nah, untuk mendapatkan traktiran dari subscriber atau followers kita tinggal copy aja linknya. Kalau kalian adalah YouTuber, link traktirnya bisa kalian tambahkan di deskripsi video. Dan supaya nggak lupa setiap kali upload, kalian pun bisa masuk ke settings, terus pilih upload default, lalu kalian tambahkan di sini. Jadi nanti setiap kali upload, linknya akan ditambahkan secara otomatis. Selain itu, kita bisa juga menambahkan di channel page, masuk ke customization, terus masuk ke basic info, lalu di sini klik add link, ketik title-nya misalnya Traktir S Channel, tapi terserah kalian. Terus di sini masukin URL-nya. Saya akan tambahkan di bagian pertama, terus tinggal klik publish.
Untuk yang pakai Instagram atau TikTok, linknya bisa dipasang di profil seperti ini. Dan juga buat kalian yang mau traktir, silahkan ya, jangan malu-malu. Selain traktir, platform lain yang bisa kalian gunakan adalah Karya Karsa, Social Buzz, atau Saweria. Cara kerjanya kurang lebih sama dan silahkan kalian pilih yang mana saja. Revenue stream yang kedua adalah premium content. Di saat audiens kalian sudah mulai berkembang, kalian bisa mulai membuat konten premium yang lebih eksklusif daripada konten yang kalian posting di sosmed. Kalau subscriber atau follower kalian ingin mengakses konten premium dari kalian, maka mereka harus membayar terlebih dahulu. Tentunya kontennya harus lebih bagus, tapi bisa dalam bentuk apa saja, entah itu foto, artikel, video, dan lain-lain. Dan untuk melakukan hal ini, kalian bisa menggunakan platform Karya Karsa. Jadi kontennya kalian upload ke akun kalian di Karya Karsa, lalu audiens kalian bisa membeli melalui Karya Karsa. Untuk daftar di Karya Karsa itu gratis, dan panduan lengkapnya bisa kalian baca di sini. Di sini pun ada simulasi pendapatannya, dan potensinya bisa sekitar 18 juta per bulan. Dan ini cuma dari satu revenue stream. Kalau digabung dengan uang tips dan AdSense, berarti bisa lebih besar lagi. Tapi tentunya, kalian pun harus memperbanyak followers atau subscriber terlebih dahulu. Terus kalian ajak mereka untuk mendukung dengan membeli karya kalian di Karya Karsa. Di sini juga kita bisa lihat beberapa kategori kreator yang ada di Karya Karsa. Jadi ada bermacam-macam ya, ada penulis, ilustrator, fotografer, komunitas, YouTubers, dan lain-lain. Coba kita lihat semua. Di sini kategorinya juga lebih banyak lagi ya. Nah, nanti setelah kalian daftar, kalian pun akan mendapat URL kalian sendiri. Contohnya seperti ini. Dan nanti kalian bisa pasang sama seperti tadi, yaitu di deskripsi video atau di profil sosmed kalian. Nah, dan sebetulnya di Traktir pun kita bisa menjual premium konten atau konten eksklusif. Di sini kita bisa masuk ke menu karya, dan kalian tinggal tambah karya kalian di sini. Selanjutnya, tinggal kalian promosikan saja di akun sosmed kalian atau di channel YouTube kalian. Untuk yang bikin konten berbahasa Inggris, kalian bisa menggunakan Patreon, jadi kalian pun bisa mendapatkan dolar. Kalau kalian gak mau ribet jual premium konten, kalian bisa coba revenue stream yang ketiga, yaitu program afiliasi. Dengan mengikuti program afiliasi, kalian bisa mendapatkan komisi kalau kalian bisa menjual suatu produk. Kalian gak perlu repot-repot ngurusin order, ngirim barang, atau nge-handle komplain. Kalian pun gak perlu buka all shop, cukup ajak followers atau subscriber kalian untuk mengunjungi sebuah situs atau melihat sebuah produk, dan kalau mereka beli barangnya, kalian akan mendapatkan komisi. Beberapa program afiliasi untuk produk fisik yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, dan ada beberapa lainnya. Kalau untuk digital produk, salah satu yang ada di Indonesia adalah Ratakan.com. Untuk digital produk, komisinya itu jauh lebih besar, rata-rata adalah 50%, tapi ada juga yang sampai 70%. Sedangkan untuk produk fisik, persentasenya itu kecil. Kalau di Shopee, komisinya antara 2% sampai 10%. Kalau di Blibli sekitar 4%, dan Tokopedia adalah 10%. Jadi cara kerjanya gini, orang yang mengikuti program afiliasi disebut sebagai affiliate. Dan ini bukan afiliator binary options, jadi jangan sampai salah. Sebagai affiliate, kalian akan diberikan link atau tautan khusus yang bisa kalian pasang di deskripsi video YouTube atau di profil sosial media kalian. Link tersebut disebut juga dengan nama affiliate link atau affiliate tracking link. Jadi kalau ada orang yang ngeklik link tersebut dan membeli barangnya, maka komisinya secara otomatis akan ditambahkan ke akun kalian. Contohnya kalau kalian mempromosikan sebuah produk digital yang harganya 200.000 dan komisinya 50%, kalau kalian berhasil menjual, berarti komisi kalian adalah 100.000. Kalau mampu menjual 10, berarti komisinya 1 juta. Sedangkan kalau komisi dari produk fisik itu lebih receh. Ngejual satu produk yang harganya 200.000 dengan komisi 4%, berarti komisinya cuma Rp8.000 saja. Salah satu keuntungan dalam nge-share affiliate link itu, orang yang ngeklik akan di-cookie. Artinya, kalau orang tersebut nggak beli barangnya, tapi beberapa hari kemudian beli barang yang lain, kalian tetap akan mendapatkan komisi. Selama cookie-nya itu belum expired, komisi akan diberikan kepada kalian apapun produk yang dibelinya. Umur dari affiliate cookie itu bisa macam-macam, tergantung dengan platformnya. Ada yang 30 hari, seminggu, dan ada juga yang tidak menggunakan sistem cookie. Nah, sekarang gimana dengan strateginya? Ada 2 strategi dalam meng-share affiliate link. Yang pertama adalah cara pasif, yaitu menempatkan link di deskripsi video atau di profil sosmed kalian. YouTuber-YouTuber di luar negeri banyak banget yang melakukan hal ini. Contohnya affiliate link di sini adalah program afiliasi dari luar negeri seperti Amazon Associates. Cara kedua adalah cara aktif yang hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi di konten kalian bisa bahas suatu produk. Bisa dengan cara unboxing, produk review, atau sekadar mention produknya. Lalu secara eksplisit kalian ajak followers atau subscriber kalian untuk ngeklik link yang ada di deskripsi atau di bio kalian. Dan kalian tinggal terima komisi. Tapi memang untuk program afiliasi ini, komisinya itu bisa benar-benar terasa kalau kalian memang sudah punya banyak subscribers atau follower.
Nah, kalau kalian tertarik untuk menjadi affiliate Shopee atau Tokopedia, linknya saya pasang di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, nanti kalian bisa daftar. Untuk daftarnya itu gratis, tapi nanti kalian akan di-review dulu secara manual, dan setelah itu kalian akan dihubungi apakah kalian diterima atau tidak. Revenue stream yang keempat adalah brand deals atau endorsements. Nah, yang akan saya bahas gimana caranya kalian bisa dapat endorsement. Pertama, kalian harus jadi influencer dulu, yaitu dengan memiliki minimal 1000 followers atau 1000 subscribers. Ada 4 tingkatan influencers, yaitu nano, mikro, makro, dan mega. Yang paling sering dapat endorse dengan cuan besar itu adalah makro dan mega. Kalau untuk mikro, biasanya nggak terlalu besar dan frekuensinya juga bisa lebih jarang. Sedangkan untuk nano, cuannya lebih kecil lagi. Tapi untuk bisa menjadi mega influencer itu semuanya harus mulai dari nol. Untuk dapat endorsement itu ada beberapa cara, tapi di video ini saya akan bahas 2 cara saja. Yang pertama adalah memasang kontak di bio atau channel kalian. Nanti kalau ada brand atau company yang tertarik, maka mereka akan menghubungi kalian, dan kalian nanti bisa bernegosiasi. Cara yang kedua adalah melalui pihak ketiga, yang bisa mempertemukan influencer dengan brand. Beberapa platform yang populer di Indo adalah Sociabuzz, Sociago, dan Lemon. Jadi kalian daftar dulu di salah satu platformnya supaya brand atau perusahaan itu bisa menemukan kalian dengan lebih mudah. Biasanya brand itu akan mengendorse influencer yang sesuai dengan target marketnya. Misalnya untuk brand kecap, kemungkinan besar akan memilih konten kreator yang bikin konten masak atau mukbang. Dan brand besar biasanya akan memilih mega influencer karena mereka punya budget besar dan ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi kalau mendapatkan endorsement melalui pihak ketiga seperti Sociabuzz, biasanya kita akan terkena fee sekian persen. Cuma untungnya, kita sudah disediakan sistem dalam bekerja sama dengan brands dan transaksi pembayarannya akan dibantu oleh pihak ketiga tersebut. Revenue stream yang kelima adalah menjual produk kalian sendiri. Jualan produk sendiri itu profitnya bisa lebih tinggi, dan uangnya bisa lebih cepat masuk ke saku kalian sendiri. Nggak perlu pakai syarat monetisasi dan nggak perlu bagi hasil sama platform sosial media. Untuk bentuk produknya bisa berupa digital atau fisik. Kalian bisa jual melalui marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Kalau jualan produk fisik, kalian bisa urus inventory-nya sendiri atau melakukan dropshipping. Dropshipping itu adalah aktivitas berjualan di mana kita menuliskan order ke pihak ketiga yaitu supplier. Dan yang akan memenuhi ordernya termasuk packing dan pengiriman adalah supplier tersebut. Dropshipping ini sebetulnya tidak benar-benar memiliki produk sendiri, tapi minimal tokonya punya kita sendiri. Seller-seller di Shopee dan Tokopedia itu sebetulnya banyak juga yang menerima dropship, cuma kalian harus cari-cari dulu. Ada juga situs lain yang banyak dropshippernya seperti tanahabangmarket.co.id dan juga aliexpress.com. Namun dropshipping itu ada kekurangannya, yaitu kita tidak punya kontrol terhadap stok inventory dan juga terhadap kualitas produknya. Kalau suppliernya salah ngirim barang yang tidak sesuai pesanan, maka kita yang akan kena semprot oleh customer. Sedangkan untuk kalian yang memiliki skill tertentu dan memilih untuk menjual produk digital, kalian bisa bikin kursus online dan dijual melalui situs seperti udemy.com. Bisa kursus apa aja dari mulai Microsoft Excel, desain grafis, video editing, digital marketing, sampai programming. Hal lain yang bisa kalian lakukan di saat sudah memiliki subscriber atau follower yang lumayan, kalian juga bisa jual merchandise. Dan kalian nggak perlu repot-repot memproduksi merchandise tersebut, tapi bisa menggunakan jasa print on demand. Kalau menggunakan jasa print on demand, kalian cukup kirim desainnya aja. Nanti produksi dan pengirimannya akan dilakukan oleh mereka. Jasa print on demand yang ada di Indonesia contohnya adalah ciptaloka.com dan tis.co.id. Kalau untuk luar negeri ada printful.com dan banyak lagi yang lainnya. Merchandise yang bisa dibuat berupa kaos, aksesoris, mug, dan lain-lain. Terus nanti merchandise-nya bisa kalian pajang di Shopee atau Tokopedia dan ajak audiens kalian untuk membeli merchandise tersebut. Nah, kalian bisa pilih beberapa revenue stream yang cocok dengan kalian, nggak perlu semuanya, tapi kalau mau semuanya juga boleh. Apapun yang kalian pilih, kuncinya itu adalah membangun audiens yang loyal. Mendapatkan banyak followers atau subscriber itu memang bukan hal yang mudah, tapi kalian pun pasti sudah sering melihat orang lain yang berhasil. Ini berarti kalian pun bisa, tapi kalian harus mempersiapkan mental kalian karena memang butuh kesabaran, konsisten, dan mental yang kuat. Berdasarkan pengalaman saya, godaan untuk menyerah dan rasa putus asa itu akan sering menghampiri, dan kenyataannya memang lebih banyak yang tumbang daripada yang sukses. Satu hal lagi yang sangat penting selain mental adalah skill. Di fase awal itu rasanya bakal berat banget dan saran saya, fokus dulu dalam mengembangkan skill dalam membuat konten yang banyak diminati. Kalau mau berhasil, kita harus terus asah otak dan kemampuan kita. Karena kalau kita malas-malesan, hasilnya juga akan malas-malesan. Cuannya malas datang, kecuali kita anak sultan. Anyway, untuk kalian yang memilih YouTube sebagai platform kalian, lanjutkan untuk menonton video yang ada di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.